Saya seorang istri, sudah 9 tahun. Saya mau bertanya Ustadz, istri seperti apa yang buat seorang suami merasa beruntung memilikinya dan menatap istrinya dengan penuh kasih sayang? Lalu yang kedua Ustadz, banyak yang bilang perjuangan seorang istri itu melahirkan. Lalu perjuangan seperti apa yang dapat saya lakukan untuk suami saya, sedangkan saya belum bisa melahirkan keturunan untuknya? 9 tahun. 1 tahun lagi insya Allah. Ada 2 nabi yang menjadi pejuang garis 2. Yang pertama namanya Nabi Ibrahim dan yang kedua namanya Nabi Zakaria. Tahu nggak berapa lama mereka nunggu anak? 50 tahun. Kak Widi nggak akan selama itu. Cuman yang saya mau kasih tahu inspirasinya sekuat itu kesabaran mereka dan harapan mereka kepada Allah. Jadi nggak karena udah 50 tahun terus mereka jadi mulai ragu, mulai nggak berharap lagi, mulai cari doa yang lain aja, mulai ganti tuh redaksi doanya. Ya Allah, ya udahlah kalau nggak dikabulkan yang lain aja deh ya Allah. Enggak, mereka 50 tahun doanya masih sama. Walaupun udah tua banget. Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria itu nikah di sekitar umur 30 tahun. Berarti udah 80 tahun umurnya. Dan yang uniknya Nabi Zakaria itu udah 50 tahun berdoa, nada suara doanya masih sama, nggak berubah. Masih nidaan khafiyya. Dzikru rahmati rabbika abadahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Coba kalian renungkan kisah hamba Allah yang bernama Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan doa suara yang lirih. 50 tahun meminta suaranya sama. Ya Allah. Coba kita. Hari pertama, ya Allah. Hari kedua, ya Allah. Hari ketiga, ya Allah. Hari ke-10, ya Allah. Kita kan nadanya menunjukkan tingkat kesabaran ya. Nabi Zakaria 50 tahun, nadanya kayak hari pertama berdoa, sama. Saking sabarnya dan saking yakinnya Nabi Zakaria kepada Allah. Padahal kata beliau, ya Rabbi, tulang saya sudah lemah, rambut saya sudah menyala, istri saya sudah menopause. Artinya udah gak mungkin punya anak. Tapi fahabli, beri saya keturunan ya Allah. Masih berharap walaupun secara ilmiah gak mungkin. Karena kekuasaan Allah itu tidak terikat dengan ilmiah dan gak ilmiah. Allah bisa menciptakan manusia tanpa ibu, tanpa ayah, namanya Adam. Allah bisa menciptakan manusia dari ibu tanpa ayah, namanya Isa. Suka-suka Allah dengan sebab atau tanpa sebab. Makanya iman kita gak boleh dibatasi oleh logika manusia. Karena kita berimannya kepada yang tidak pakai logika manusia. Dia ala kulli syai'in qadir, bisa apa aja. Orang yang imannya ajaib akan ngelihat keajaiban. Orang yang imannya logis akan ngelihat hal-hal yang logis. Orang yang imannya ragu, dia tidak akan melihat apa-apa, ketutup sama keraguannya. Makanya Nabi Zakaria minta, di tahun ke-50 akhirnya baru Allah berikan keturunan. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, bergembiralah engkau akan punya anak laki-laki. Kasih dia nama Yahya, nama yang langsung dari Allah. Makanya ketika saya punya anak laki-laki pertama, Yahya.
Yahya Ayyash. 3 nama sekaligus. Yahya Nabi Yahya, Ayyash sahabat Nabi Muhammad, Yahya Ayyash pejuang Palestina. Insinyur yang sangat ditakuti sama Israel. Pas Yahya Ayyash kelas 1 SD, saya nganter sekolah dia. Saya tanya ke dia, abang nanti kalau udah gede mau bikin apa? Saya kalau nanya nggak pernah nanya mau jadi apa, mau bikin apa. Abang mau bikin apa nanti kalau udah gede? Aku mau bikin drone bah yang kecilnya sekecil nyamuk. Ah, buat apa drone sekecil nyamuk? Mau aku kirim ke Israel. Padahal saya nggak pernah ngedoktrin apa-apa. Namanya aja Yahya Ayyash. Jadi dia kebawa gitu dengan suasana namanya kan. Sehingga dia senangnya robotik, ikut lomba robotik tingkat Bandung. Kemarin yang ASEAN juga pernah ikut. Jadi senang aja dengan robotik, dengan AI, dengan teknologi. Dia senang kayak gitu. Mungkin karena alpha juga kali ya. Kalau saya kan milenial nih. Alpha kan senangnya teknologi, games kayak gitu-gitu. Sementara milenial senangnya main bola di lapangan, naik ke gunung, masuk ke dalam jurang. Survival lah ibaratnya. Gara-gara nama. Dan nama itu dari Allah. Sehingga nama anak saya nggak ada satupun nama-nama yang tadi dari Google. Semuanya nama tokoh. Kalau saya punya anak laki-laki 25. Mungkin namanya Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Bangga dengan nama-nama itu ya. Ternyata setelah 50 tahun Nabi Zakaria bersabar. Dan doanya masih sama nggak berubah. Akhirnya Allah beri keajaiban Yahya. Semoga Mbak Widi dan suami diberikan Yahya suatu saat nanti. Jadi tetap berdoa dengan doa yang sama, jangan nyerah. Saya juga punya doa yang udah lebih 10 tahun saya minta dan saya masih memintanya. Setiap saya umroh saya pasti baca doa itu. Nggak berubah, nggak udah 10 tahun, ya Allah nggak dikabulin ya. Ya udahlah, nggak, tetap. Karena Allah sendiri berjanji pasti mengabulkan. Kalau nggak dikabulkan dengan cara yang persis kita minta, diberikan yang lebih baik. Kalau nggak lebih baik, dihindarkan dari keburukan yang sama dengan yang kita minta. Kalau nggak diberikan sekarang, diberikan nanti. Kalau nggak diberikan nanti, diberikannya di akhirat. Pasti dikabulkan. Jadi apa ruginya meminta yang baik-baik sama Allah? Karena udah pasti dikasih. Enaknya kita jadi hamba Allah tuh kayak gitu. Butuh apa aja minta. Sampai Nabi bilang, mintalah kepada Allah walaupun cuman garam. Kenapa? Pasti dikasih, enak banget. Jadi saya tuh senang banget berdoa. Doa itu adalah ibadah terbaik tuh. Udahlah minta, ibadah pula nilainya. Harusnya kan minta nggak ada nilai apa-apa kan. Ini minta aja jadi ibadah. Jadi kita makin banyak berdoa itu makin banyak beribadah. Jangan pakai filsafat, aduh nggak enak banyak minta, mending beribadah aja. Ya minta itu ibadah. Nggak mau minta itu sombong kalau ke Allah. Kalau ke manusia jangan minta-minta. Kalau kepada Allah minta-minta yang banyak. Dan yakinlah pasti dikabulkan. Kemudian apa yang bisa dilakukan istri kepada suami untuk menjadi istri yang soleha? Banyak sih, begitu juga suami banyak lah. Tapi mungkin kalau boleh curhat versi suami nih ya. Ini versi kita semoga sama ya. Laki-laki itu senang banget untuk dihargai. Dan itu energinya gede banget kalau kalian bisa menghargai. Sesekali bilang, makasih ya udah berjuang untuk kami. Makasih ya udah cari nafkah halal buat aku. Kalau udah punya anak buat aku dan anak-anak, makasih ya udah jadi pahlawan buat kami. Itu buat laki-laki itu kalian minta dunia semuanya dikasih. Dan titik tersensitifnya laki-laki itu adalah nggak dihargai. Udah berjuang dianggap biasa aja. Oh emang udah kewajiban kamu. Udah. Hancur tuh laki-laki tuh. Jadi kalau kalian bisa menghargai mereka, dan itu kan murah kan, nggak butuh modal kan. Cuman yang beratnya ego kan. Ngomong kayak gitu butuh modal apa coba? Nggak ada modal, tinggal kalian ngomong dengan tulus mengatakan makasih ya udah jadi pahlawan buat kami. Itu laki-laki itu jadi Superman tuh. Besok belum subuh dia udah keluar rumah. Saking semangatnya. Laki-laki itu cuma butuh itu doang, penghargaan. Kan dia nggak butuh duit untuk dihargai dengan uang. Kalian kasih hadiah ulang tahun buat mereka, oke lah. Tapi nggak ada apa-apanya dibandingkan penghargaan tadi. Jadi pas mereka ulang tahun kan kasih kejutan. Bukan gitu gaya laki-laki. Kecuali kasih kejutannya kunci mobil, oke lah ya. Kalau kejutannya kejutan apa gitu.